kali ini bersama Bapak Lian Fuad, iya kan? Anjay mabar. Kali lagi kita masih behind the case, pokoknya bakal banyak behind the case karena ini Battle of Creator ya kan? Mantap nih, punya konten gue jadinya. Ya, kerja sambil konten paling produktif. Jadi semoga kalian enjoy nonton behind the case-nya ya. Kalau kalian punya ide konten lain, sebutin aja konten yang kalian pengen tonton. Jangan lupa juga follow TikTok gue dong, Spincaster. Gue pengen balap Bung Lihan nih, yang dikit lagi udah 100k nih, gila nih. 1000 lagi 100k gue. Gila, 90.000. Iya, 99.000. Dia lagi tenar banget nih, lagi tenar banget di TikTok. Jangan lupa Tapi follow. turun loh view gue. Tadi. Ya elah. Oh ya. Gue udah 1000, lu udah 99.000. Gila lu. Ya. Keren. Buka ya. Buka. Guys. Achievement baru. Yo, kembali lagi di Upani Sports Competitive Series Season 4 Battle of Creators. Bersama gue Lihan juga Aji Span di Soken. Yo, kita masih menyaksikan Battle of Creator, di mana ini adalah grup B dan juga grup D. Tadi udah kita lihat juga performa dari teman-teman Siren Esports. Terus juga tadi ada abang-abang content creator yang mulai melawan situasi itu, nggak mau terpuruk sama keadaan, yaitu teman-teman dari Hero 10. Luar biasa, gokil banget di Hero 10, dapetin buya, killnya banyak. Dan juga tadi bisa gue bilang secara gameplay mereka objektif banget, udah kayak emang kompetitif banget, Pak. Nah, nggak mau kalahnya kelihatan juga ya pastinya ya. Dan juga mau nunjukin kalau misalkan mereka itu ternyata di turnamen tuh bisa gitu, jago. Jadi kalian suka ngatain jago konten dong tuh nggak bisa, nggak valid. Nggak valid. Apalagi sama abang-abang yang ikut Battle of Creator dari Upoint Esports Competitive Series Season 4 gitu kan. Nah, ngomongin Upoint Esports Competitive Series Season 4, kalian bisa tetap daftar juga dan berkesempatan bertemu abang-abang kreator ini. Betul. Ya kan, nanti langsung aja daftar di upoint.id/turnamen karena slotnya itu udah tinggal sedikit ya. Jadi pastiin kalian adalah salah satu yang beruntung dapetin slot. Jadi tunggu apa lagi, sekarang juga dong gitu. Langsung dicek aja karena slot terbatas seperti ingetin sama Maju tadi. Dan kita masih menunggu lagi untuk game terakhir mungkin untuk hari ini guys ya. Jadi langsung diramaikan aja. Karena nih terakhir nih, ronde terakhir nih buat grup B sama D nih. Dan bakal ada kesempatan kita video call interview. Ini yang gue jujur dari season kemarin pengen adain ini gitu. Dan akhirnya terrealisasi ya kan, video interview ya kan. Tapi sebelum kita interview yang menang, kita masuk dulu ke game terakhir. Let's go. Ini dia map Bermuda tentunya. Jadi langsung aja di like, diramaikan, gas kan, hayo digas terus pokoknya. Jangan sampai kalian tuh udah nonton tapi kalian nggak nge-like ya. Benar, itu sayang banget gitu. Dan itu merupakan sebuah feedback yang positif juga dari kalian untuk kita sebagai penyelenggara acara. Dan ngomongin itu juga, ini gue udah lihat udah ada teman-teman EVOS Junior seperti biasa dia di arah Obser. Terus juga kalau ngomongin Skruger juga tadi Skruger main di arah Clock Tower juga. Terus itu kelihatan juga ini posisinya mereka lebih tone down ya, nggak ada satu tim yang nabrakin gitu ya. Bener, nggak ada tim yang nabrakin juga tadi di arah Clock Tower. Untungnya juga tadi gue kayak denger suara bocil di kuping gue. Ya itu kalau denger nggak sih voice-nya di situ? Nggak, ini mungkin lebih ke arah Discord ini interview kita karena nanti kan kita habis ini bakal ada sesi interview untuk tim yang memuncaki pemuncak klasemen, Pak. Waduh, kira-kira siapa nih? Bisa tebak nggak sih kira-kira siapa yang bakal kita video call juga dan siapa yang memuncaki klasemen untuk sementara dari grup B dan juga D untuk di hari ini ya? Ahi, let's go. Mana nih pendukungnya abang-abang dari GZ, dari Hero 10, dari Rasya Rashid, terus juga di sini ada Ical Set Boy. Bahkan ada juga Bang Ledda tadi, terus ada Ham X di si Raja Faster juga gitu kan. Sampai ada julukannya si Raja Faster. Si Raja Faster, Pak. Emang dari zaman dulu, dari dia subscriber masih di bawah 10.000 dia udah kontennya faster, Pak. Mainnya faster aja ya? Mainnya faster aja sampai sekarang dia udah bisa dibilang salah satu yang lumayan besar juga. Ya kan, tapi masih tetap berkembang. Makanya gue suka nih komunitas Free Fire tuh sesolid itu. Dan juga kalau ngedukung tuh emang mereka tuh pol, Pak, dukungannya gitu ya. Dukungannya tuh bener-bener kelihatan banget. Nah, kita bakal lihat kali ini di era pick sudah ada perang lagi di mana ada tim Grizzly kali ini.
yang bakal coba untuk ditatakin aja. Setengah darah sudah hilang, bakal coba pet terlebih dahulu dan bakal ngamanin daerah pick rumah bolong. Kali ini ada satu orang 22 yang coba untuk maju lagi, tapi ternyata abai di sana yang berhasil dijatuhkan oleh Tuputra. Tapi tembakan masih tak kunjung kelar juga karena udah diaktifkan dari atas juga. Bakal coba untuk dimajuin aja oleh Tuputra. Bakal coba untuk commit, ada satu baju juga di mana pemain dari Ical Set Boy dan kawan-kawan mulai bakal dilumpuhkan. Tersisa X-Ray sendirian kali ini, Aji. Nggak bisa berbuat banyak X-Ray karena dia juga nggak punya satu equipment yang cukup sampai akhirnya dia harus tumbang di tangannya kawanan Grizzly ya atau Sanin XCB. Dan ngomongin juga teman-teman dari Tuputra atau Grizzly itu sendiri kemarin juga lagi rame banget, lagi panas banget. Ini Grizzly katanya dirumorkan desas-desusnya bakalan balik comeback ke tim Aura. Waduh, kayak udah banyak yang nunggu juga gak sih kalau misalnya Grizzly itu balik ke Aura. Bener, kemarin juga di salah satu live Bang Fight ada yang bilang juga, Bang Fight ngomong gini, ke Bigan ditunggu player Balinya. Waduh, Tuputra kan dari Bali gitu kan. Dan emang iya. Tuputra ini atau Grizzly lumayan deket sama Bigan gitu. Ditanya Bigan ditunggu ya player dari Balinya gitu. Wah, itu berarti kurang lebih anak ini gitu ya. bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi seru banget kalau seandainya Tuputra atau Grizzly comeback ke Aura. Itu gue penasaran apakah dia bakal jadi tim inti dari e-sportsnya atau dia ada tim 2 ya kan buat siapa tahu divisi 2. Benar, Ya kan karena benar. Aura sendiri kalau gue nggak salah ini lagi ada ajang akademinya juga ya kan. Iya bener banget, itu ada aja akademi yang kemarin sempat lu share juga itu ya. Betul. Jadi ini bisa jadi ajang berlatih juga di sini bersama Tuputra gitu kan. Dan teman-teman yang mau berlatih kayak Tuputra bisa langsung aja daftar di upoint.id/tournament karena selangkah lagi sebenarnya kesempatan kalian untuk bisa menjadi pro player bersama dan juga bertemu dengan orang-orang hebat seperti Bang GZ, terus juga ada Karma Miracle dan juga Chill Spicy Boy. Bener, nih masih belum ketemu musuh juga tapi ternyata setelah gue bilang langsung ada yang lari dan masuk ke dalam rumah. Sudah mulai dipantau tapi belum ada tembakan juga dari Spicy Boy. Masih diliatin aja dan ternyata kita bakal pindah tempat karena Pocinok kali ini. Wah, Pocinok ini dari tim Papa Limited ternyata. Wah, dari kawan-kawan gadget berhasil dapetin satu orang tuh ya tadi ya. Tapi masih ada peperangan nih di Pocinok di mana Predo 27 harusnya masih akan komit untuk melihat lawan di depan. Masih ada time teror juga langsung dibuka gol pertahanan diri, masih mundur dulu coba gocek ke belakang, ternyata harus terkenang dan jatuh bakal diiras begitu saja. Masih gak bisa berbuat banyak ternyata, masih ada Vincex Luna tapi harus berada di tempat sempit sampai era harusnya bakalan menyisakan UAZ aja. UAZ juga bakal menjadi dengan namanya UAZ tapi di saat bersamaan Asap harus jatuh terkenang dan menyisakan Balesta atau Baleta juga ditiratakan oleh teman-teman dari abang kreator yang lain. Waduh, sayang banget ya. Padahal tadi tuh kayak sempit banget dia mau keluar. Cuma ada yang kenok ya kan, sempit. Dan lagi dari Hero 10 berhasil atau Hero 10 ya berhasil natakin musuh juga. Dan ini juga di once ya. Grizzly kayak tadi yang ketemu sama babang-babang Leta nih. Gila, ini Grizzly baru kita omongin aja udah menunjukkan eksistensinya 6 kill udah diamankan Pak. Dan sekarang masih sisa 31 orang, artinya kesempatan lebih besar untuk panen kill. Dan ini bisa aja jadi konten untuk mereka gitu ya. Bener, dan bahkan kalian juga GZ ternyata udah berhasil untuk matakin lawan yang ada di Cape Town. Yang tadi mulai kelihatan juga udah berhasil disapu bersih dengan cukup cepat juga. Mereka berhasil ngambilin 4 poin kill. Dan kali ini tinggal menyisakan 27 orang ya nih. Bisa dibilang cukup cepat juga ada pertandingan yang bermuda kali ini ya. Cukup cepat. Dan tadi gue lihat ada di information kill itu ada Rasha dan kawan-kawan Evos Junior harus rata sama satu tim dari konten creator lain. Mungkin pas selang rotasinya Rasha Rashid itu ketemu gitu ya. Bener, karena rotasi mereka itu agak mirip ya dengan kakak-kakaknya ya. Oxer ya kan, habis itu launchpad gitu tadi ke arah graveyard juga, lompat-lompat kayak gitu main di pinggir-pinggir di atas map juga. Dan ternyata mulai ketebak akhirnya pas lagi di perjalanan rotasi menurut gua berhasil ditatakin sama musuh tiba-tiba. Alright, dan sekarang ini giliran dari Karma 09 yang menurut gua secara pengalaman Karma sendiri bisa dibilang cukup mumpuni. Dan ini dia Free Fire X McLaren. Yoi, luar biasa sekali. Vehicle bukan main-main Pak. Kolaborasinya langsung sama brand besar yang sangat prestis Pak ya. Ini dia, keren banget memang mobilnya ya. Ini mobilnya mobil supercar jatuh ya. Supercar sampai keluar nos gitu di belakang ya. Wah. Apa itu nggak hilang-hilang ya kan, kencang banget kayak mobilnya.
Nah, ini kalau seandainya lu main FF nggak perlu jadinya beli McLaren beneran ya, Pak. Udah serasa punya McLaren gitu walaupun di in game ya. Iya, nggak apa-apa bro, di in game juga keren-keren juga itu, bisa dipamerin masalahnya ya kan. Apalagi ikut turnamen, lu jadi bisa mamerin ke ribuan orang yang lagi nonton. Benar. Dan tentunya jangan lupa buat ribuan orang yang nonton tadi disebut sama Bapak Lian untuk pencet tombol like, tombol share sama tombol subscribe ya, karena memang ini kembali lagi gue mention menjadi wadah untuk kalian sebagai komunitas untuk berkembang, berproses gitu. Apalagi nontonin abang-abang konten creator dari Battle of Creator kita di UHC Season 4, Pak. Gokil, jadi dukungan kalian juga sangat membantu sekali. Dan pastinya jangan saling menjatuhkan juga. Kalau misalkan konten creator kalian lagi tusun gitu ya, mungkin memang lagi bau aja gitu kan, tapi siapa tahu ntar next day-nya mereka bakal bagus mainnya. Jadi jangan karbitan gitu ya, seperti yang dibilang tadi masih Sipit Gaming juga. Benar, jangan karbitan kalau kata Bapak Sipit Gaming. Dan sekarang HamXD juga ternyata berhasil masih mendapatkan satu orang, dan juga Ibeus, nice one dari teman-teman The Pillars. Di sini udah kelihatan ya kan, si Raja Fastur sang HamXD bakal mencari mangsanya lagi, di mana tersisa 25 orang aja nih Bapak Lian. Waduh, ini di pick juga ternyata udah sepi banget, udah gak ada orang lagi. Cuman ternyata itu tim Grizzly yang berhasil diratakan kah? Ternyata masih kelihatan aja, bakal coba untuk diliatin dulu. Ditembakkan, masih disimpan ternyata tembakannya. Buka glual untuk pertahanan diri, tapi ternyata musuhnya sudah berlindung di balik batu yang bisa dibilang itu komponen yang mungkin permanen, gak bisa diledakan. Bakal dikomentar oleh Pian kali ini, bakal maju lagi, udah tembakan balik dari musuh, tapi kali ini gak bakal coba untuk diberhentikan aja. Medkit dulu bos, nunggu bantuan juga dari belakang. Kayaknya musuh tinggal sendirian nih. Oke, itu dia, sudah terpantau musuhnya juga tinggal sendirian, langsung dieksekusi begitu. Walaupun itu HamXD sayang banget harus jatuh terkena knockdown, untungnya masih sempat tertolong gitu ya. Dan ngomongin juga posisi dari HamXD ini sebenarnya nggak bagus-bagus banget karena cukup open field, Pak. Ini di pick di depan rumah ini ya, di depan rumah bolong sama rumah ayam gitu ya kan. Dan sekarang rumah beton dan juga rumah L memantau. Noh, di sana udah ada Time juga kelihatan di arah rumah L. Skill Chrono udah ada yang aktif. Bener. Dan mereka bakal coba untuk tarik mundur dulu untuk ngamanin satu buah building yang punya lantai 2 juga. Bakal coba untuk melihat dari vision yang lebih luas juga, sambil mendeteksi dan juga nge-scan daerah belakang ya. Siapa tahu ada yang nge-backstep, cuman ternyata masih kosong juga karena dari GZ juga masih OTW ke arah pick. Mungkin kalau misalkan ini daerah pick lagi, ini sama kayak zona tadi di ronde pertama nih. Itu dia ya. Dan sekarang ngomongin zona pertama dan juga kayak Bermuda pertama, itu bisa aja terjadi gitu kan, posisinya masih banyak orang-orang yang berdekatan di area pick tengah-tengah zona banget gitu Pak ya. Dan apalagi kayak tadi orang-orang yang pinggir map tuh udah harusnya bergerak ya. Harusnya udah bergerak juga karena zonanya sudah nutup lagi dan 30 detik lagi juga bakal lebih kecil lagi. Dimana ini gue masih belum lihat pergerakan dari tim Siren apakah sudah rata. Soalnya tadi juga nggak kelihatan kan posisinya di mana, tiba-tiba buyah tuh Siren tuh. Natakin ada di atas saja. Dan dari tim GZ sendiri kayak kelihatan itu kayak nggak mau terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam zona dan ngamanin rumah bolong, karena waktu di game tadi sebelumnya itu mereka udah ngamanin duluan dan akhirnya malah diratain sama musuh ya kan. Jadi kayak masih dapat zona juga, dan ternyata UAV bakal nge-reveal posisi musuh yang ada di depan sana di rumah beton tuh, harus ada orang tuh. Di rumah beton. Ini udah ada teman-teman dari Siren Esports juga yang masih lengkap 4 orang. Dimana tadi kayak kalau kita ingat Siren juga berhasil dapetin Buya sempat. Terus juga harusnya secara klasemen mereka lagi ada di papan-papan atas juga, lagi kejar-kejaran sama tim kreator yang lain. Dan sekarang udah ada teman-teman dari The Pillars yang siap mantau area bawah. Nggak boleh dikasih lepas, harusnya nggak boleh dikasih dibiarin yang di bawah naik ke atas. Waduh, pasti bakal diliatin. Cuman ini harus hati-hati juga karena kalau misalkan mereka mau natakin dari sini, itu kemungkinan besar tuh di belakang juga masih ada orang lagi. Jadi bisa aja mereka malah kena sandwich nantinya. Betul. Diserang karena mereka nggak punya compound untuk melindungi diri. Paling cuma ada pohon-pohonan doang gitu sama glual yang mereka punya, atau juga corona juga. Tapi malah bisa bilang mereka bisa aja rugi gitu. Wah, HamXD benar-benar menunggu momentumnya, di mana sudah terlihat juga posisi yang semakin mengecil juga zonanya. Ada satu tim yaitu Galang Ra, masih lengkap 4 orang juga. Jadi mana nih pendukungnya? Para sobat-sobat YouPoint ya kan, berikan dukungan terbaik untuk kreator-kreator favorit dan andalan kalian. Entah itu HamXD, entah itu Devito sang Predator, entah itu ada Wings ya kan, sang double sniper. Dan ada juga tadi kalau kita ngelihat masih seorang ini ya, GZ gitu kan. Ini dia nih, the one and only GZ, bukan sembarang GZ. Betul, pasti udah banyak banget ini pendukungnya untuk para GZ ya.
Waduh. Dan gue mau ingetin lagi kalau misalnya kalian masih nanya-nanya tentang Charger Arena, ini udah sampai game terakhir masih nanya Charger Arena, nggak bisa guys, karena kemarin itu baru maintenance aja ya. Jadi nggak bisa langsung dipakai gitu di mana-mana. Kalian lihat aja yang lagi pada live stream itu pasti nggak pakai Charger Arena, nggak bisa. Nggak ada, mohon maaf nih ya, bukan kita nggak mau ngasih Charger Arena, tapi memang Charger Arenanya sedang tidak bisa digunakan untuk 3-5 hari ke depan setelah maintenance gitu ya. Dan itu emang serentak semua tempat seperti itu gitu. Jadi dengan apa yang ada kita masih tetap bisa memaksimalkan streaming kita dan tetap memberikan tontonan dan juga ini ya, wadah buat kalian untuk dapetin edukasi maupun turnamen ya kan, bisa dipelajarin juga gitu turnamennya gitu kan. Jadi stop complaining dan start lu bersyukur gitu ya, jangan komplain terus. Bukannya kita nggak boleh lu untuk komplain, tapi kenyataannya kita juga udah berusaha semaksimal mungkin. Emang belum ada gitu customer room Garena ya. Dan sekarang kita bakal melihat ada momen dimana rush terjadi dari tim Galang RA ke arah rumah ayam, dimana sudah terlihat satu sama lain masih akan coba saling pantau. Semakin panas juga karena emang ada mobil yang kebakar juga di arah bawah. Dan ini dia bakal coba sendiri lantai 2, coba langsung jump shot begitu ya, timer diaktifkan juga dan bakal dilempar juga, ada granat. Ternyata masih bisa komit 4 orang, masih bisa stay 4 orang ternyata Bung Lian. Untungnya masih ada Krono juga di arah atas sana, dan juga langsung aja flop dan tutup jalan di jendela dekat rumah ayam. Dan kali ini bakal ditunggu aja di balik tangga juga. Tapi terdengar suara tembakan juga di luar nampaknya, dari mana tim Kruger juga berusaha untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Masih memantau dan melihat ada beberapa glue yang mungkin bisa menjadi info juga. Tembakan langsung dengan satu buah sniper wings kali ini berhasil menghasilkan 110 damage dan terkena dan balik sana. Masih bisa di revive harusnya dan tidak terpantau lagi karena masih ada tembok tentunya. Kelihatan lagi tembakannya cukup presisi juga, bakal coba dikomit kah oleh wings, tapi ternyata harus berhati-hati karena di rumah yang pun dan juga di open field masih ada orang lain. Wow, Galang RA harus dipukul mundur menyisakan Bloods GG aja dari teman-teman Siren Esport, berhasil meratakan teman-teman dari Galang RA menyisakan 1 orang. Dan sekarang kita bakal melihat Kruger yang dari tadi nggak kelihatan dari arah clock tower, dia bakal bergerak perlahan lewat Bima Sakti atas. Dan sekarang masih ada andalan terakhir dari Heroes 10 yang tadi berhasil dapetin Buya, sekarang menyisakan Eki aja sendirian dari pinggir zona banget. Sekarang Chill Spicy Boy, ada juga ada Vito Sang, double vector predator FVM. Kita melihat momentum di mana langsung coba rasanya, tapi Vito harus jatuh dan juga Wings harus diratakan oleh teman-teman dari The Pillars. Wow, Hamex di Siraja Fastur benar-benar memberikan eksistensinya. Dan juga timnya kali ini tanpa ampun ke musuhnya, Pak. Iya, sampai mengumpulkan 8 poin kill juga untuk tim The Pillars Rapier kali ini. Bahkan tim Siren pun berhasil dilumpuhkan atau disapu bersih juga oleh tim The Pillars. Kali ini bakal kedatangan tamu selanjutnya. Sudah ada serangan apakah ke arah tim The Pillars. Suara granat sudah terdengar juga. Dan mulai terpantau oleh Ian, kali ini ada yang bersembunyi di balik pagar. Mungkin saja bakal ketemu sama tim yang di sebelah kanan ya. Cuma kali ini bakal coba maju, buka glue wall dulu untuk jalur masuknya bersama kawan-kawan tim The Pillars. Bergerak cukup cepat, coba untuk langsung menggerebek musuh yang berada di rumah kayu. Kali ini mulai terlihat kali ini, tapi ternyata masih bisa dihindari juga. Dan ternyata ada tembakan AWM yang sangat menyakitkan langsung ke arah Mai Putra. Tumbang begitu saja. Double factor dari seorang Ian nggak bisa juga dibalikin karena 18-7. Damage-nya terlalu sakit dari jarak sedekat itu. Alright, di saat yang bersamaan sudah ada kawan-kawan dari Kruger yang memanfaatkan momentum. Kruger juga dengan timnya sudah mengkoleksi 7 poin kill. Ini adalah momen yang bagus untuk teman-teman dari Kruger menaikkan tempo dan juga menaikkan diri mereka di papan klasmen. Dimana kalau kita terjadi, lihat lagi ada peperangan di arah depan, dimana Bloods GG masih berjadi lone survivor. Dan juga udah ada teman-teman dari Bang GZ di sini bakal mantau dulu dikit. Itu dia, ada double sniper dari Chill Spicy Boy yang luar biasa sekali. Tapi masih ada 99 Miracle yang akan segera maju ke depan. Ini dia Karma 09 Montage dengan seorang Karma dan juga senjata MG7-nya berhasil meratakan satu tim yang depannya menyisakan Eki. Satu dikit lagi, ini nggak banyak juga tim tersisa, tinggal Bloods GG dan juga GZ. Bukan sembarang GZ, mampukah GZ berhasil dapetin Buya? Mana nih pasukan bocil GZ yang siap-siap mendukung GZ saat lagi momennya sedikit lagi bakal Buya. Ada tembakan di arah depan, bakal coba langsung dihancurin begitu aja. Tumbang sudah seorang Eki, menyisakan satu orang di arah depan. Ini sepertinya bakal menjadi positif Buya harusnya untuk teman-teman dari GZ, karena kelihatan menyisakan satu orang Bloods GG, tapi bakal coba ditatakin dulu dari kejauhan. Dan juga Bloods GG nggak punya banyak pilihan, dimana udah bakal menyempit circle-nya. Aduh, masih dipantau dulu dengan satu Groza yang dia pegang, harusnya udah jatuh 2 orang. Dan
GZ malah harus dijatuhin begitu saja. Tapi masih ada 3 orang sekaligus dari teman-teman GZ di mana terkeker dan terpantau juga. Tapi Blast GG sekarang juga harus dihancurin kita Glula. Dan tentunya Kill Spicy Boy menutup gamenya dan menjadi buyah untuk tim GZ. William GZ luar biasa sekali. Hampir aja ya, ternyata itu tembakan dari Blood GG itu terlalu berbahaya ya. Dari tadi masuk semua itu damage-nya. Yang udah sempet ngumpet-ngumpet di balik Glula masih kena gitu kan. Masih kena. Tapi untungnya Bang GZ juga masih menang personil dan kawan-kawannya dan juga sniper M82B-nya berhasil masuk untuk nutup game yang tadi. Betul sekali. Dan kita akan segera break dulu Bapak berarti. Oke. Kita masih menunggu menunggu queue selanjutnya dari Bapak produser karena memang kita kan bakal ada sesi interview. Jadi gue penasaran nih karena semuanya abang-abang kreator kebagian Buya. Ya kan, dan kebagian main bagus juga. Jadi gue bingung ini nanti kita interview sama siapa. Dan sebelum itu gue mau ngucapin terima kasih dulu untuk sponsor kita yang luar biasa. Ada U-Point ID, Indium Paket Gamer, ada Melon Indonesia dan juga Telkom DWS. Thank you so much. Thank you so much sudah mendukung penuh acara ini juga tentunya. Dan juga kalian para viewers yang sudah mendukung kita bisa sampai subscriber sebanyak ini juga, tembusin lagi 400.000 subscriber. Yang pastinya biar kita tuh bisa selalu memberikan kalian tontonan-tontonan yang menarik seperti ini. Oke. Dan juga ini kan mungkin di bagian Indonesia yang sebelah timur atau Wita sana gitu kan udah menjalankan ibadah maghrib. Silakan beribadah yang udah waktunya sholat maghrib ya kan. Kita di sini masih belum waktunya ya kan. Jadi tetap stay chill aja. Dan thank you so much buat yang dari tadi udah nontonin, berikan dukungan-dukungan terbaik. Dan sekali lagi gue jelasin kalau custom room Garenanya itu belum tersedia ya. Benar, belum bisa dipakai juga karena memang kebetulan kemarin itu habis maintenance, dimana sebenarnya harusnya tuh kita jadwalnya untuk hari ini itu group stage tuh harusnya kemarin. Cuman karena maintenance kita nggak bisa lanjutin dan next day-nya gitu hari ini itu nggak bisa dipakai, belum bisa dipakai gitu cara Garenanya. Karena memang belum siap after update gitu ya, masih banyak yang harus ini urusin gitu kan, jadi nggak bisa guys. Jadi kalau misalkan kalian mau protes pun nggak ada gunanya karena kita juga udah bekerja keras dan juga udah emang upayain buat fight, tapi emang ini rata ke semua pengurus acara atau pengurus turnamen gitu ya. Betul. Nah kebetulan memang jadwal maintenance itu kan juga mendadak juga kemarin tuh. Mendadak jadwal maintenance dan juga emang ternyata kita udah ada jadwal, udah ada schedule juga. Pastinya nih kalau misalkan udah begini, kita kan schedule nggak mungkin di kita doang. Para player juga harus kita schedule lagi gitu kan. Kalian mainnya hari ini gitu loh. Kemarin harusnya, tapi harus diundur hari ini karena maintenance. Jadinya dipindah untuk hari ini juga. Itu lagi content creator harus reschedule lagi. Kalian malah protes ya Garena. Betul, mending hargain aja gitu ya keputusan yang ada. Dan gini, abang-abang content creator aja yang lebih sibuk dari kalian harusnya itu kayak mereka udah merelakan nggak apa-apa. Oke, kita tetap ikutan dan harusnya abang-abang kreator ini harus kalian dukung gitu. Dan juga kalian respect masih mau meluangin waktu buat ikut turnamen gitu demi memberikan tontonan untuk kalian gitu kan. Dan ada loh emang kreator-kreator yang nggak mau ikut turnamen bukan karena mereka nggak mau menghibur, karena mereka emang sibuk gitu ya. Benar, karena nggak punya waktu aja gitu loh. Karena kan mereka juga harus ngurus channelnya sendiri gitu kan, bikin konten juga mungkin di channelnya sendiri. Ya makanya itu mereka nggak bisa bagi waktunya. Cuman ini gue appreciate banget sama tim-tim atau orang-orang yang sudah menyiapkan waktunya untuk di U-Point Esports Competitive Series Season 4 Battle of Creators ini. Mereka ini keren-keren semua. Jadi kalian mendingan daripada protes atau nanya-nanya tentang Garena, kalian dukung aja ya kan. Kata-kata lagi main hari ini juga. Karena nggak mungkin juga nih hari ini yang udah di schedule kita buat main malah nggak jadi main. Daripada nggak ada tontonan gitu kan ya. Kita usahain biar tetap ada tontonan buat kalian juga. Dan diusahain juga itu semuanya spot dengan jelas. Makanya ada caster juga buat ngejelasin ya kan. Ngebacain situasi juga. Fight-fightnya juga gak bakal lepas itu. Kalian masih bisa ngeliat kan. Ada montage gitu dari GZ. Masih kelihatan. Ada yang Buya tadi, ada Hiroten. Masih kelihatan semua. Jadi sama aja lah, paling kurang dikit lah. Ya kurang dikit tapi enggak mengurangi esensi dari keseruan acaranya gitu ya. Dan thank you so much sih sekali lagi buat teman-teman yang nonton ya kan. Bocil GZ, Bocil Ledda atau Bocil Nesce ya kan, atau Bocil HMXG, Bocil Hero semuanya pokoknya. Thank you so much bocil-bocil Free Fire, kalian keren banget. Ingat jangan malu dibilang bocil karena yang udah dewasa belum tentu kelakuannya dewasa gitu ya. Benar. Dan jadi, ini gue udah pantau juga ya di tombol like udah nyentuh angka 22.000. Ini luar biasa sekali. Gokil. Komunitas Free Fire solid terus. Gua seneng banget dan gua tentunya
jadi satu api semangat untuk teman-teman yang bertugas gitu ya. Ada lomba pasti kan kalian kan juga kalau misalkan makan kerupuk gitu ya, si Budi misalkan mau juara 1 tapi si Asep mau juara 1 juga, kan gak mungkin dua-duanya juara 1 nih. Gak mungkin. Pasti mereka ngadu kan siapa yang lebih cepat makan kerupuknya gitu loh. Oke, dan saat lagi kita akan segera dihubungkan dengan teman-teman dari Siren Esports. Let's go, Bapak produser, kita segera menuju special interview kita. Halo, assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam. Suaranya, coba suaranya. Halo. Ada lu denger gak? Ada. Kan? Udah welcome salam dia dari Vito dan tim Siren dan kawan. Iya nih, ada Bapak Justin, ada Bocil De Vito. Ya, guys, apa kabar guys? Alhamdulillah sehat bang, sehat. Gimana nih perasaannya nih menjadi tim yang mencaki puncak klasemen di hari kedua Battle of Creators UHC Season 4 nih? Iriza. Perasaannya gimana nih? Perasaannya bingung gitu. Ya seneng lah, tapi ya masih banyak yang kurang. Masih banyak yang kurang. Siapa yang paling kurang di game tadi? Kalau boleh cerita. Aduh, dia ngerasa sendiri ya. Tunjuk tangan. Nah, itu Tunjuk menjadi tangan. satu pembuktian kalau jadi bocil tuh harus sadar diri juga ya. Bener. Jangan ngerasa paling jago gitu ya. Betul. Mungkin ini ya ada tantangan gak atau kesulitan di hari ini buat kalian? Ada kesulitan nggak? Gak ada sih, soalnya masih nyoba-nyoba juga. Oh, jadi mereka juga dari Siren Esports sendiri masih jatuhnya nyoba-nyoba strategi gitu ya? Iya bang, masih banyak banget. Oh. Tapi rumahnya bukan Garena ya, lihat juga kan Purgatory. Ya agak sedikit jauh lah itu turunnya beda. Iya, circle mentala kemana tahu tadi memang lucu sih. Tapi gue cuma pengen nanya juga nih satu hal nih. Gue lihat-lihat di beberapa turnamen terakhir kalian sering gontok-gontokan sama The Pillars, ini ada apa sih? Ada apa sih? Kalau boleh tahu? Gak ada apa-apa bang. Emang ketemu aja ya? Ya emang ketemu aja. Emang ketemu aja. Jadi gimana nih for next, mungkin ada pesan gak sih buat lawan-lawan kalian, abang-abang YouTuber itu ya kan yang subscriber banyak? Ada pesan gak buat lawan-lawan kalian di UHCS Battle of Creator? Khususnya buat anak-anak pot gua aja sih. Jangan ngarep banyak aja sih. Wah, ditaunting nggak? Aduh, jangan ngarep banyak. Emang kenapa tuh nggak boleh ngarep banyak? Soalnya gimana ya? Sudah terbukti 2D ini. Ini masih meta coba-cobanya begini bang. Wih, boleh nih ya. Berarti secara kepercayaan diri dari Siren sendiri udah lumayan ada gitu ya, udah lumayan tinggi kepercayaan dirinya. Oke, terakhir deh sebelum kita closing, ada pesan gak nih buat temen-temen yang lagi nonton tapi pada saling hujat-hujat, ada pesan gak buat mereka biar lebih kondusif gitu? Buat yang hujat-hujat, aduh namanya masih sama-sama Indonesia, nggak usah saling hujat lah. Saling support aja. Ini baru keren. Terus Keren. Buat yang selalu ngedukung Siren, makasih banyak banget ya. Oke. Ada Devito mau nambahin mungkin? Banyak ya makanya itu ya tadi ya yang dibilang Bang Justin. Jangan saling hujat. Sama-sama negara Indonesia ngapain ngehujat? Oke. Saling dukung. Kalau gitu, terima kasih buat teman Siren Esports, ada Devito dan juga Kapten Justin. Good luck buat next day di UHCS Battle of Creator, oke? Oke, thank you. Oke, mantap. Siren fight tuh ya tadi ya. Alright, so itu dia dari kawan-kawan tim Siren tentu aja ya yang sudah disampaikan. Yap, dan ini juga berarti sekaligus penutup untuk acara kita hari ini, karena tadi kita udah menunjukkan acara dan juga match-match yang seru tentunya untuk semua player. Tetap semangat ya kan, jangan patah semangat karena besok masih ada fight yang harus dijalani juga gitu ya. Benar. Jadi itu sekaligus menutup acara kita hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Gue mewakilkan kru yang bertugas dari sini. Mohon maaf sebesar-besarnya dari gue Lihan dan juga Ajis Pen. Sampai bertemu di UHC Season 4 Battle of Creator besok. Dadah. Libur juga gue seminggu lebih. Satu libur loh. Udah gua. Oke, jadi udah kelar Beyond the Case kali ini. Pas banget tuh azan ya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah.